Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkontribusi dalam pengerjaan proyek pada matkul kuliah komputer forensik, yang mana komputer forensik ini dilakukan pada hari Jumat biasanya kita melaksanakan tersebut. Dan juga terima kasih kepada Bapak Supriyati Ningsih, Supriyati Ningsih, Eskom. Sebelumnya kami berterima kasih sudah memberikan kami proyek yang baik ini dalam mata kuliah komputer forensik, dan juga terima kasih kepada seluruh yang sudah berkontribusi. Sebelumnya Bapak, saya perkenalkan, nama saya Muhammad Fajarudin dengan NIM 17221125, Muhammad Reza Ika, Muhammad Alfi, Nurdian Syarangga Oktora Saputra, dan juga kami kelas 17 6A31 Teknologi Informasi. Baik, pada kesempatan ini saya akan membacakan forensik teknologi informasi. Forensik teknologi informasi itu memperkenalkan topik komputer forensik sebagai bagian dari forensik dalam bidang teknologi informasi yang penting untuk mendukung proses hukum investigasi kejahatan digital. Nah, pengertian dan definisi komputer forensik menjelaskan bahwa komputer forensik adalah proses ilmiah mengumpulkan dan menganalisis bukti digital untuk mendukung kasus hukum. Aktivitas ini dilakukan setelah insiden terjadi dan melibatkan metodologi tertentu sesuai hukum yang berlaku. Nah, jadi kayak gitu. Selanjutnya di sini ada programmer dan ahli komputer forensik. Ahli komputer forensik dan programmer memiliki peran saling berkaitan dalam penyelidikan kejahatan teknologi. Dengan fokus berbeda namun sama-sama memerlukan keahlian teknis, pemahaman hukum, dan integrasi tinggi untuk mengumpulkan serta menganalisis bukti digital secara objektif dan efektif. Selanjutnya di sini ada Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Undang-Undang ITE hadir sebagai respon terhadap perkembangan teknologi informasi untuk mengatur transaksi elektronik secara aman dan sesuai nilai sosial budaya. Dengan penekanan pada tanggung jawab penyelenggaraan sistem, perlindungan konsumen, dan keseimbangan antara kebebasan berekspresi serta penghormatan terhadap hukum, sebagaimana tercermin dalam kasus Prita Mulyasari. Di sini ada keterkaitan forensik TI dengan hukum yang ada di Indonesia. Hukum adalah aturan yang mengatur tingkah laku masyarakat, dibuat oleh pihak berwenang, bersifat memaksa, dan disertai sanksi. Tujuannya menjamin kepastian hukum yang adil. Hukum terbagi menjadi hukum privat, hukum publik, hukum material, dan hukum formal. Forensik TI masuk dalam hukum acara pidana karena berkaitan dengan prosedur pembuktian kejahatan digital, dengan prosedur penting seperti menjaga integritas bukti, pencatatan, dan penggunaan izin secara resmi saat analisis. Metode komputer forensik dan komputer forensik mencakup pengumpulan, pengujian, analisis, dan pelaporan bukti digital dengan menjaga keaslian data dan mengikuti prosedur standar agar sah di pengadilan. Proses ini harus didokumentasikan secara rinci menggunakan alat terpercaya, tidak menyalakan perangkat sebelum analisis, dan dilakukan dengan izin resmi untuk menjaga integritas dan keabsahan bukti. Baik, selanjutnya ada standar metodologi komputer forensik. Yang pertama itu adalah pengujian forensik komputer harus menyeluruh dengan media steril, menjaga integritas data asli melalui image-based, serta mengikuti metodologi yang jelas dan terdokumentasi. Yang kedua ada standarisasi pentingnya bagi penegak hukum dan penyidik dengan syarat dari IASC seperti penggunaan media steril, pelestarian media asli, dan penandaan hasil, serta sinkronisasi alat dan keahlian. Yang ketiga ada proses investigasi
mencakup identifikasi subjek, pengumpulan bukti, pencatatan log, dan penggunaan tangkap layar penuh. Dengan standar yang berkembang sejak tahun 1993 melalui organisasi seperti IOCE dan SWG-DE. Selanjutnya ada hukum pembuktian bagian dari hukum acara pidana. Hukum pembuktian dalam acara pidana, termasuk dalam kasus cybercrime, mengatur alat bukti sah, prosedur, dan kewenangan hakim berdasarkan KUHP dan UU ITE, dengan prinsip legalitas dan pembuktian melalui kombinasi bukti digital yang serta keyakinan hakim, sambil menjaga integritas dan keamanan bukti yang sering tersembunyi atau terenskripsi. Penanganan insiden forensik dan freezing the scene. Penanganan insiden forensik TI mencakup tahapan terstruktur mulai dari persiapan hingga analisis bukti digital, dengan menjaga integritas data, mengikuti prosedur keamanan, dan memastikan dokumentasi lengkap untuk mendukung investigasi yang sah, efektif, dan etis. Selanjutnya ada tools forensik. Penanganan insiden forensik TI dilakukan secara terstruktur melalui 6 tahap: persiapan, identifikasi, pengisian, pembasmian, pemulihan, dan tindak lanjut untuk mengatasi serangan seperti virus, akses ilegal, dan pencurian data. Langkah awal mencakup penggunaan alat pencegah dan pendeteksi, sistem backup, kebijakan keamanan, log system, serta pemahaman menyeluruh terhadap sistem yang digunakan. Pengamanan bukti digital melibatkan proses seperti mematikan perangkat dengan benar, membuat salinan bit per bit dokumentasi, transportasi aman, dan analisis fisik serta logis terhadap bukti dengan menjaga chain of evidence. Etika dan keamanan sangat penting dalam proses ini, termasuk menjaga kerahasiaan informasi klien, meminimalkan dampak terhadap operasional, serta memastikan bukti tetap utuh, bebas virus, dan tidak rusak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.